Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Disaksikan 1,4 juta kali, padahal aplikasi media sosial seperti Facebook, kemudian instant messaging, ada WhatsApp dan juga Instagram sedang down atau mengalami gangguan server sejak Senin malam hingga pagi tadi. Bayangkan kalau tidak mungkin sudah berkali-kali lipat. Jadi gangguan ini ternyata menyebabkan ratusan juta pengguna di seluruh dunia tidak dapat mengakses aplikasi, bahkan miliaran. Dalam laman resminya, pendiri Facebook, Mark Zuckerberg, meminta maaf kepada para pengguna. Akibat gangguan ini, saham Facebook diperkirakan terjun bebas hingga mengalami kerugian 99 triliun rupiah. Ya, itu dia yang menggegerkan publik di tanah air dan juga dunia karena kita sudah ketergantungan untuk berkomunikasi secara digital atau secara virtual. Lantas seberapa besar dampak Facebook, Instagram, dan juga WhatsApp yang down tadi malam waktu Indonesia? Kami akan tanyakan hal ini bersama pakar IT dari Vaksinkom, Alphonse Tanujaya. Selamat malam, Mas Alphonse. Selamat malam semuanya, salam sehat. Oke, salam sehat Mas Alphonse. Jadi kalau menurut Anda sebenarnya apa yang terjadi? Facebook kabarnya ini kali pertama sejak tahun 2008, durasinya juga panjang, sekitar 6 jam. Kelihatannya ini adalah bisnis yang bagus buat Facebook ya. Dan kemungkinan besar mereka mengganti server. Jadi ada kenaikan load, lalu mereka perlu ganti server. Dan waktu ganti server itu memasukkan DNS, harusnya memasukkan DNS baru, tetapi DNS lamanya lupa dihilangkan gitu, sehingga waktu diakses kembali mengakses server lama yang sudah dimatikan, jadilah failure ini terjadi. Oke, kenapa bisa begitu lama, Mas? Kalau saya misalnya ya tidur jam 11 malam itu sudah error sejak jam 9 malam waktu Indonesia, kemudian terbangun sekitar 5 pagi, masih tidak bisa WhatsApp misalnya, Instagram sudah mulai pulih. Instagram ditaruh di Amazon, dan untuk Facebook itu mereka memiliki DNS sendiri, nah sehingga hal ini memang terpisah. Jadi tidak mengherankan kalau Instagram bisa up lebih dulu. Nah, tetapi yang perlu menjadi perhatian memang untuk pengamanan dari CDN ini, jadi untuk konten-konten ini memang selain dari aplikasi, kita juga memang harus memperhatikan dari server DNS-nya. Jadi itu kan pernah terjadi di Indonesia dulu bahwa ada server yang dilindungi dengan sangat baik, tetapi berhasil ditembusnya di DNS ya. Tapi kasus Facebook ini sebenarnya bukan masalah security, tetapi memang kesalahan setting, kemungkinan juga karyawannya work from home, sehingga ada masalah yang harus diselesaikan dengan mengakses fisik. Nah, itu mengakibatkan terlambat. Ini menarik ya, karena karyawannya WFA, kemudian ada permasalahan yang tidak bisa dilakukan secara online juga ternyata. Padahal pandemi ini memaksa kita beraktivitas secara digital dari mana saja. Kenapa bisa terjadi itu, Mas? Karena kalau untuk DNS, kita harus mengakses router, dan untuk beberapa hal tertentu memang harus diakses secara fisik, dan kalau terjadi masalah yang serius, memang harus ada emergency switch, ada pull off switch, matikan, nyalakan, dia akan reset balik. Dan itu hanya bisa dilakukan secara fisik. Jadi kalau kita secara remote, memang ada keterbatasannya, kalau kita ngomong soal infrastruktur ya. Iya. Mas Alphonse, bayangkan warga net sedunia miliaran di Facebook aja sudah 2,7 miliar pengguna di Januari tahun 2021 kemarin. Kita sangat bergantung dengan platform-platform digital ini untuk beraktivitas, untuk berkomunikasi, untuk bertransaksi keuangan, berbisnis. Bagaimana ke depannya, Mas? Jika nanti semakin masif kita kebergantungan ini dengan platform digital, tetapi ya hal-hal itu masih sangat mungkin terjadi atau bagaimana failure seperti tadi malam itu? Sebenarnya hal ini bisa dicegah kalau memang teknisinya
mungkin memang keserimpet lah kemarin ya, dan keserimpet yang apes beberapa jam lalu ruginya triliunan memang cukup mengagetkan di zaman digital ini, karena salah setting dengan sedikit saja bisa mengakibatkan kerugian miliaran. Dan kedepannya memang ini perlu menjadi perhatian kita bahwa sekarang aset digital sedemikian berharganya, salah setting beberapa angka saja mengakibatkan kerugian triliunan ya. Ya, sudah ada belum sih data berapa potensi kerugian sedunia karena down-nya WhatsApp, Instagram, dan Facebook kemarin? Bukan hanya dari sisi pihak Facebook saja, 99 triliun. Kalau kita lihat kerugiannya, kita lihat kemarin karena kasus ini, saham Facebook langsung turun sekitar 6%. Kalau kita ambil rata-rata turun 5%, dengan kapitalisasi pasar sekitar 1 triliun dolar dan terakhir 910 miliar dolar. Jadi kerugian 5% kali 910 miliar dolar itu kira-kira ya 46 miliar dolar hanya dalam beberapa jam. Jadi perkiraan kasar dari penurunan valuasi saham perusahaan Facebook itu dari akibat down itu kira-kira sebesar itu, 46 miliar dolar Amerika ya. Ya. Belum lagi pelaku usaha yang bergantung dengan platform-platform itu ya, Mas Alphonse ya, karena di belahan barat saat itu terjadi di siang hari di jam kerja. Baik, terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Prime Time News, Mas Alphonse Tanujaya, pakar IT dari Vaksin.com.